Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfaz wa ayyid nahra rabbil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmat yang kita rasakan pada saat ini, ya, dalam rangka menikmati masuknya bulan suci Ramadan yang mubarak ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau sebagai ikutan kita, sebagai junjungan kita, sebagai suri toladan kita, sehingga kita bisa menjalankan yaitu perilaku-perilaku yang mulia yang sudah dicontohkan kita oleh beliau. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, kita ini adalah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang agung, yang penuh dengan barakah. Karena bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3. Ada namanya 10 pertama yang dikenal dengan bulan Maghfirah. Ada 10 kedua dinamakan bulan Rahmat. Ada 10 ketiga yang terakhir namanya bulan Idku Minan Nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Jadi bulan ini banyak sekali rahmat Allah, maghfirah Allah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul kita syukuri, kita manfaatkan waktu kita pada bulan Ramadan ini, kita pakai untuk beribadah. Karena bulan ini adalah tempat kita panen ibadah, tempat kita panen menghasilkan nilai-nilai ibadah yang tinggi derajat pahalanya, yang satu dibalas dengan 700 bahkan sampai 1000. Maka ini yang kita syukuri. Dengan bulan Ramadan, nilai tingkatan ibadah kita adalah sangat tinggi. Kita pandai-pandai memanfaatkan waktu. Kemungkinan bisakah kita menemukan bulan Ramadan selanjutnya? Maka kita harus waspada, betul-betul jaga bulan Ramadan ini jangan sampai kecolongan pada pribadi kita. Kita harus penuhkan dengan ibadah, tilawatil Quran, salat tahajud, salat berjamaah, dan selalu mengikuti pengajian-pengajian, ceramah-ceramah. Karena bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, apabila kita
menghadiri pengajian di dalam bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa-siapa yang menghadiri pengajian di dalam bulan suci Ramadan, tiap langkah yang dia langkahkan, ya satu langkah dihitung pahalanya seperti kayak orang yang beribadah 1 tahun. Ya, tiap langkah. Andai kata langkahnya menuju tempat pengajian itu 1000 langkah, berarti diberikan pahala 1000 tahun. Inilah kehebatan bulan Ramadan. Kelanjutan hadis itu, wa kana ma'i fil jannah wa kana ma'i fil arsi fi tahtal arsi, kata Rasulullah. Oh, saya nanti akan bersama di surga. Maksudnya tahtal arsi itu ya pengertiannya di surga. Saya langsung bersama temannya masuk ke dalam surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ada nilai ibadah, tanpa kita ya bermuamalah, tanpa kita memenuhi ya bulan ini dengan sering-sering berzikir dan beristighfar. Ya, terutama bulan ini kita penuhkan lidah kita, mulut kita dengan berbagai macam istighfar. Kita banyak membaca istighfar. Ya, insya Allah, ya sebagaimana kata Rasulullah SAW, rugi mulut seseorang, rugi seseorang apabila lewat bulan Ramadan semua ya dosanya tidak dihapuskan. Mungkin ya sabda Rasulullah SAW, ya bulan ini harus kita banyak istighfar, banyak membaca selawat, banyak zikir, banyak tilawatil Quran. Lebih-lebih pada bulan ini adalah bulan Al-Quran yang dikenal dengan nuzulul Quran. Kita harus isi, kita harus betul-betul ya padatkan dengan ibadah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis, ya, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, ya, natamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku mengetahui apa kelebihan pada bulan suci Ramadan mengenai masalah derajat nilai pahalanya, niscaya umatku mau menjadikan semua tahun itu menjadi Ramadan. Ya, semua tahun 12 bulan, 1 tahun 12 bulan menjadi Ramadan. Kenapa demikian? Karena ditinjau dari tingkat tinggi nilai pahalanya. Kenapa di sana? Li'annal hasanata mujtama'atun, karena seluruh kebagusan yaitu pahalanya berlipat ganda. Coba kalau kita telusuri sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, amalan sunnat akan ditingkatkan menjadi amalan wajib. Kalau kita melakukan yaitu ibadah sunat, amalan sunnah, ditingkatkan nilainya, nilai derajatnya seperti amalan wajib, amalan fardu. Kalau kita lakukan amalan fardu seperti sholat fardu, puasa fardu,
menuntut ilmu yang fardu-fardu, maka ditingkatkan nilai pahalanya menjadi 70 fardu. 70 fardu. Dan di antara amalan-amalan yang lain, bila kita lakukan satu bentuk amal perbuatan, satu amal soleh kita lakukan, ditingkatkan derajat nilai pahalanya menjadi 1000. Di luar bulan suci Ramadan, pada mulanya ditingkatkan 1, dilipat gandakan menjadi 10. Karena bulan Ramadan ini masuk, ya, untuk melihat kehebatan bulan Ramadan, akhirnya yang 1 ditingkatkan menjadi 1000 derajat. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, di dalam hadis yang sudah kita baca tadi, di annal hasanata mujtama'at wa ta'ata maqbulatun. Segala ketaatan yang kita lakukan itu diterima. Tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Dari segala amal perbuatan diterima. Kebagusan, bahkan tidur kita saja dinilai menjadi ibadah. Napas kita saja dinilai menjadi tasbih. Ya, tapi tidurnya ya sesudah kita capek melakukan ibadah, maka itu yang bernilai ibadah. Kalau tidur-tidur melulu, tidak pernah ibadah dari pagi sampai menjelang berbuka, tidur saja, bukan namanya ibadah. Ya, tidur yang maksiat itu kan. Ya, ini. Ya, maksudnya tidur ibadah, naumus shaim ibadah, pada waktu kecampean di dalam melakukan ibadah, kemudian kita kelolosan tidur, maka tidurnya dinilai ibadah. Para shaimin dan shaimat yang selanjutnya, ya, da'watu mustajab, doa-doa yang kita mohon pada waktu bulan suci Ramadan itu sangat makbul, baik pada waktu siangnya maupun pada waktu malamnya. Waktu siang sama dengan waktu malam, lebih-lebih tengah malam. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimakbulkan. Andai kata semua dari hari pertama dari awal bulan suci Ramadan kita penuhkan dengan doa, baik berhizib maupun doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW, maupun doa yang kita lantunkan secara pribadi, semuanya dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita segan-segan berdoa, karena doa itu adalah merupakan muhul ibadah, otaknya daripada ibadah. Dan yang terakhir adalah wazunubu maghfuratun. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil maupun dosa besar pada waktu bulan Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Hai malaikatku semua, supaya kalian tulis hanya kebaikan umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Jangan kamu tulis kejelekannya, jangan kamu tulis kesalahannya, hanya kebagusan saja kamu tulis." Firman Allah kepada malaikat. Kalau yang salah biarkan berlalu, biarkan terhapus, yang benar kalian tulis, yang pahala-pahala saja. Kalau dosa tidak usah ditulis. Berarti ini adalah kehebatan bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah wal jannatu mustaqun. Surga itu adalah rindu kepada orang yang selalu mengisi ibadah pada bulan suci Ramadan. Mana yang menyebabkan surga itu rindu kepada orang yang ahli ibadah di dalam bulan suci Ramadan? Terutama membaca Quran, yaitu selalu orang yang menjaga lidahnya dari menyebut orang,
orang yang selalu sering bersedekah di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan yang keempat, talil Quran, orang yang selalu membaca Quran. Ya mungkin hanya ini penyampaian saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan mudah-mudahan kepada para pemirsa. Mungkin sekedar ini saja. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.